أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأحييكم تحية إسلامية وتحية الإسلام هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala ala ma azda wa an'am. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluhu al-hadi ila sabilil aqwam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Wa huwa alladhi ja'ala hadhihi ad-dunya daral imtihanat wat tajribat wa ja'ala al-akhirata daran ni'am wal maladzat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jalla haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matillahi azza wa jalla kulluna naltaqi fi hadhihi al-fursah fi hadha as-sabah al-ghaliyah. Alhamdulillah. Agem basa Arab napa Indonesia? Alhamdulillah nggih. Nek sing dong bahasa Arab ibu-ibu Bapak. Dong ding dong nggih. Jelas napa bablas? Bablas. Alhamdulillah. Di Arab itu Bu, teng Makkah, Madinah niku cah cilik-cilik pinter-pinter. Oke dah. Umur gangsal tahun pun saged basa Arab jal. Ribon. Ibu mboten trimo anak kon basa Jawa ra iso lho. Wah, leres gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dahulu saya diberikan kesempatan untuk belajar bahasa Arab ya. Jadi sekali dua kali, sering kali kita di sana muhadharah. Modal saya untuk berbicara seperti ini dulu sering latihan muhadharah, Bapak Ibu. Di pondok itu ada yang namanya muhadharah. Muhadharah itu kita berpidato di depan umum. Dulu saya sebelum masuk pondok itu punya satu penyakit, Bapak Ibu. Namanya penyakitnya itu demam panggung gitu. Demam tapi berkelanjutan, namanya demam panggung. Wah pun kok nek kula kan tampil niku mesti lara weteng mesti niku. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, karena di pondok dicekoki terus, tampil dan mau nggak mau harus pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Sudah milih salah satu di antaranya. Bahkan saya skripsi itu diberikan pilihan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Skripsi itu tidak ada bahasa Indonesia di sana. Maka saya milih bahasa Arab dulu skripsinya. Al-Mataru fil Quran inda Ibni Atiyah, membahas tentang hujan di dalam Al-Quran dari sisi tafsir Ibnu Atiyah. Itu saya dulu bahas itu. Alhamdulillahirabbil alamin, sedikit banyak bisa menyaingi anak-anak kecil di Arab. Kecil di Arab luar biasa pintar. Alhamdulillahirabbil alamin.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat, atas segala limpahan karunia nikmat. Nikmat ini yang sangat besar sekali. Ada dua nikmat yang kita rasakan dalam hidup kita dan tidak boleh sedikit pun kita tidak mensyukurinya, yaitu adalah nikmat iman dan Islam. Banyak orang yang tidak menyadari bahwasanya iman dan Islam itu adalah nikmat gitu Bapak Ibu. Maka luar biasa sekali, ini adalah nikmat yang besar dan tidak boleh sedikit pun manusia untuk lupa bersyukur kepada Allah bahwasanya ada iman, ada Islam di dalam dirinya. Baru setelah itu datang nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Maka alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu sekalian, hadir pagi hari ini tidak lain dan tidak bukan karena nikmat dari Allah dan niat kita semata-mata untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu sering sekali mendengar ayat ini di ta'lim-ta'lim pasti. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Bayangkan Bapak Ibu, dalam teks ayat tersebut Allah itu memilih kalimat seperti ini, kecuali hanya untuk. Jadi tidak lain dan tidak bukan diciptakannya jin dan manusia di muka bumi ini kecuali hanya untuk. Jadi sebenarnya tugas pertama manusia di muka bumi ini untuk apa? Beribadah. Sekarang kita ini sedang menunggu waktu apa Bapak Ibu? Waktu apa? Sedang menunggu waktu duhur. Betul. Duha nggih, alhamdulillah. Kita kan sekarang ini sedang menunggu waktu duhur nggih. Tapi kita selingi dengan taklim, kita selingi dengan bekerja. Nanti setelah duhur itu menunggu waktu apa? Asar. Setelah asar menunggu waktu maghrib dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hidup itu hanya menunggu waktu datangnya ibadah. Tapi kata Allah, jangan diam saja, maka jadikan setiap amalan-amalan Anda sebagai ibadah di mata Allah. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak nopo Ibu punya anak, adik, putra nopo yoga nopo. Bapak Ibu minta anaknya, Nduk, tolong tukokne nopo nggih? Lombok saniki pinten Bu sekilo Bu? Awes Bu. Wah, wis. Pinten sekilo Bu? 80.000. Nek kula tanglet bapak-bapak mboten tertos mesti. Pak, lombok sekilo pinten, Pak? Sobone pinten? Nduk, tolong tukokne lombok ning warung kidul kono kae. Tak bawakan kamu uang 20.000, tolong belikan lombok 20.000 itu. Berarti dapat berapa ons niku? Nggih seprapat nggih, paling nggih seprapat kilo nggih. Anaknya berangkat ke warung, ditunggu 15 menit, 20 menit gitu. Pulang anaknya Bu. Loh, kaget, Bapak Ibu kaget lihat anaknya pulang tadi, malah kalungan ciki. Tangan tengene beto es krim. Tangan gimana beto permen, Pak Bu, ngenten iki. Terus full jajan-jajanan ngoten niku. Terus Bapak Ibu tanya sama anaknya tadi, Nduk. Lah, lombok endi? Mana cabenya mana? Terus anaknya bilang, aduh Pak Bu, aku lali nek mau bantuku lombok. Kinton-kinton nggih niki nggih. Bapak wau niki minta ke ibunya, minta disambelke nggih. Ibu minta ke anaknya untuk dibelikan lombok. Ternyata anaknya pulang enggak bawa lombok, duite entek nggo jajan. Ibu-ibu marah atau tidak? Marah pasti. Endi ki mau 20.000 kok entek babar blas. Bapak-bapak marah ke ibunya, "Endi Bu sambele kok ora ono?" Ya ta? Bu, Pak, itu ibaratnya Allah itu memerintahkan kepada kita, hei manusia, beribadahlah kamu di dunia.
Kok nanti pas kembali kepada Allah tidak membawa ibadah, kemudian ditanya sama Allah, mana ibadahnya? Kita bilang, duh Gusti, aku lali nek kon ibadah. Kira-kira Allah marah atau tidak Bapak Ibu? Loh, seperti itu ibaratnya. Okay. Maka jangan sampai lupa Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah pertama yang datang kepada kita, anjuran kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah. Maka berangkatnya Bapak Ibu tadi pagi menuju majelis ini niatnya untuk apa? Beribadah kepada Allah. Yang belum diniatkan untuk beribadah, mohon sekarang diniatkan dalam hati, ya Allah, saya pergi ke sini, saya mengisi pada pagi hari ini niatkan lillahi ta'ala liyalai kalimatika ya Allah, untuk beribadah kepadamu. Maka diniatkan untuk beribadah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang nanti mendapatkan syafaat fi yaumil akhir. Bapak Ibu pernah membayangkan mboten keadaan ketika hari akhir itu bagaimana? Pernah mboten? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini kenapa lagi? Oyak-oyak enten iki. Niki dereng enten napa-napane dibandingkan apa dengan kata Allah zilzal di dalam surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Zilzal itu kan goncangan yang sangat amat besar. Bapak Ibu riyen ngrasake gempa tahun 2006. Niku lak toyo kalih Blumbang niku pisah banyune, Bu. Kolamnya ke kanan, airnya ke kiri, gitu. Saking gedenya ketika itu berapa skala Richter, gitu, saya lupa. Ada yang masih ingat, Bu? 6,9 gitu, atau hampir 7 skala Richter dulu itu. Dan itu mungkin bagi Allah hanya til gitu saja. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan apabila bumi ini telah digonjang-ganjingkan, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi itu mengeluarkan apa yang ada padanya. Isi bumi, Bu, niku medal sedoyo. Nek kita meresani Merapi niku watuk. Erupsi ini kan memang bul, ngoten niku nggih. Saking ngriki makbul teng mriko pripun? Wah. Nanti pada hari kiamat itu wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu, loh ya Allah, ini ada apa? Bertanya-tanyalah manusia ketika itu, wonten napa niki Gusti? Kok tiba-tiba seperti ini, ada apa? Seperti itu. Nah, ada sebuah hadis yang meriwayatkan bahwasanya pada saat itu manusia itu wajahnya pucat, kebingungan. Kemudian mereka saling berlarian satu sama lain mendatangi nabi-nabi yang kiranya bisa memberikan syafaat. Yang pertama didatangi adalah Nabi Adam alaihi salam. Datanglah manusia berbondong-bondong kepada Nabi Adam, kemudian bertanya, "Ya Nabi Adam, saya minta syafaat." Kata Nabi Adam, "Bagaimana? Saya tidak bisa memberikan syafaat." Datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh berkata, "Saya juga tidak bisa memberikan syafaat." Berganti kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berkata, "Saya juga tidak bisa memberikan syafaat." Barulah ketika itu manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Nabi, saya minta syafaatnya." Tapi di situ juga Nabi bertanya, "Kamu minta syafaat? Kamu mengaku sebagai umatku? Apa buktinya? Apa bukti Anda adalah umat saya?" Kata Nabi Muhammad SAW. Maka sungguh betul pertanyaan yang terjadi di dalam kubur itu. Salah satu dari 3 pertanyaannya adalah waman nabiyuka, siapa nabimu. Maka nanti bagi umatnya yang tidak mau mengingat Nabi Muhammad, bagi umatnya yang tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad, wallahu a'lam bishawab, ketika kita semua membutuhkan syafaat dan hanya Nabi yang bisa memberikan syafaat.
Maka kita bersolawat terlebih dahulu pagi hari ini, Ibu Bapak. Nah, kita bersolawat bersama-sama supaya mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Atas biasanya salawat Jibril menikah ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, salli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai kajian pada pagi hari ini, iki dereng mulai nggih ning wong nggih. Urung mulai wis suwe banget Pas. Sebelum itu saya ingin memberikan pertanyaan dulu Bapak Ibu. Saya sudah berapa kali ngisi di sini nggih? 3 nggih. Ini yang keempat berarti nggih. Berarti sudah 48 nggih. 48. Sekarang yang keempat nggih, betul nggih? Berarti sudah 3 kali. Nah, berarti sudah 3 kali. Saya ingin memberikan pertanyaan nggih, yang bisa menjawab mohon angkat tangan nggih. Betul Ibu, yang bisa menyebutkan materi-materi yang sudah pernah saya sampaikan, judulnya, tema umumnya, 3 itu. Monggo silakan angkat tangan. Ibu atau Bapak? Biasanya yang catatannya lengkap nih. Ininya saja. Pertemuan pertama tentang apa? Pertemuan kedua tentang apa? Pertemuan ketiga tentang apa? Ngoten mawon. Singkat saja. Judulipun mawon. Ibu, wonten? Ya, ada catatan itu sudah buka muka itu sebetulnya. Monggo angkat tangan dulu Bu, enggak apa-apa. Nggih? Oh, asma kula Ali Fiu Arsyad Ali Rahma, Pak, nggih. Oh, nggih. Ali Fiu Arsyad Ali Rahma, monggo. Judul pertama tentang apa? Ketika seorang muslim menghadap musibah. 1, nggih. Kemudian apa lagi, Pak? Niku Bapak Eri niku. Nggih ki jalan kali Ustaz Husni napa Ustaz Wisdan mangke. 1, betul, ketika seorang muslim dilanda musibah. Ada lagi, Pak? Nggih. Pendidikan seorang anak. Pendidikan seorang anak, betul. 1 lagi. Pertemuan pertama kalau tidak salah. Pendidikan seorang anak pertemuan yang lalu. Ketika seorang muslim ditimpa musibah 2 pertemuan yang lalu. Pertemuan yang pertama, Pak, wonten catatannya? Oh iya, tidak apa-apa.
Pertemuan pertama tentang usia 40 ke atas. Nah, usia 40 ke atas betul. Karena bapaknya sudah menjawab 2. Ingatan hadiah nggih, Pak? Mangke dipendet mriki nggih. Pun sewu, Pak. Nah, nyerempet mboten apa-apa. Monggo, Pak, mungkin berkah. Mau pertanyaan lagi, Bu? Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti ini pertemuan keempat kami ya di sini. Maka tidak lain dan tidak bukan, tidak jauh-jauh dari Al-Quran. Kita membahas mengenai Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas hal yang sangat amat sering sekali nyerempet di kehidupan kita. Dan biasanya ini kita lakukan setiap hari. Tapi jangan sampai salah bahwasannya hal yang kita lakukan hari ini atau setiap hari itu sudah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka pagi hari ini kita akan membahas tentang rizki, menyelami samudra rizki. Bapak Ibu setiap hari cari rizki nggih? Betul. Rizki sinten? Rizki Febrian. Setiap hari kita akan cari rizki. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur bagaimana macam rupanya supaya dalam kita mencari rizki ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa saya akan menjadikan ini menjadi beberapa poin, maka mohon diperhatikan dengan baik-baik. Menyelami samudra rizki. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama bahwasannya rizki itu sudah ditetapkan dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seringkali yang masih menjadi problema, terutama di anak-anak muda, bahwasannya mereka tidak mengetahui bahwasannya rizki niku sampun ditetapkan, sudah dituliskan, sudah digariskan. Bahkan kata sebagian ulama termasuk ke dalam hal-hal yang tidak bisa dirubah atau takdir manusia adalah rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidak ada satupun makhluk hidup, bahkan kata Allah di sini pakai bahasa makhluk yang melata di muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali bahwasannya rizkinya itu sudah dituliskan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sungguh janji Allah yang betul-betul nyata, bahwasannya rizki masing-masing dari kita, setiap kepala dari Anda sudah dituliskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah sedikit pun ragu dengan rizki yang akan diberikan oleh Allah. Ya Allah, saya bisa makan gak ya hari ini? Boleh atau tidak Ibu ragu seperti itu? Tak boleh. Ya Allah, nanti saya bagaimana uangnya dan lain sebagainya? Jangan ragu dulu. Yakin terlebih dahulu bahwasannya Allah itu punya satu nama, Ar-Razzaq. Sinten? Itu salah satu sifat Allah, Ar-Razzaq. Maka Bapak Ibu kalau minta doa khusus untuk diminta rizki, itu seharusnya pakai nama Ar-Razzaq. Nah, niku Bapak Ibu pakai niku nggih napa? Variasi doa. Bapak Ibu sedang butuh rizki, boleh dengan kata-kata ya Razzaq. Ya Allah ya Razzaq, berikanlah kepada hamba rizki yang baik. Ya Allah ya Fattah, bukakanlah pintu-pintu kemudahan untuk hamba ya Allah. Ya Allah ya Rahim, kasihilah hamba. Jadi sesuai dengan nama-nama Allah tersebut kita berdoa.
Kan Allah sudah bilang di Al-Quran itu nggak, Allah itu punya nama-nama, fad'uhu biha, maka doalah dengan itu. Dan itu agar doa kita lebih cepat terkabul. Kembali ke rezeki tadi, bahwasannya poin yang pertama, rezeki itu sudah dituliskan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana? Maka menuju poin yang kedua, bahwasannya rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah tersebut harus diusahakan. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 39. An-Najm ayat 39. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidak akan didapatkan oleh seseorang itu kecuali apa yang ia usahakan. Jadi pada ayat pertama tadi Allah bilang bahwasannya rizki kita ini sudah ditetapkan, tapi harus tetap diusahakan. Jangan sampai kita berpasrah diri, berserah diri bahwasannya oh nanti pasti ada rizki, tapi tetap harus berusaha. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cecak teng tembok, teng nopo niku, di langit-langit itu rizkinya itu sudah dituliskan atau belum sama Gusti Allah? Sudah. Bahkan seekor cicak pun rizkinya sudah dituliskan oleh Allah. Cecak niku rada ora masuk akal, Bu. Cecak niku uripe teng pundi? Tembok. Makmane teng pundi? Mabur, bayangke. Makanannya kan bisa terbang. Cicak bisa terbang atau enggak? Enggak bisa. Tapi kalau dipikir secara logika, cicak di dinding makan nyamuk yang terbang gitu. Itu kan enggak masuk akal. Tapi betapa baiknya Allah kepada cicak saja didatangkan makanannya. Cicak di dinding, diam merayap, datang seekor nyamuk. Pinter. Saya cantik kamu. Bu, itu lagu itu enggak main-main ternyata loh. Ada filosofinya ternyata lagu itu. Cicak di dinding, cicak hidupnya di dinding. Untuk mendapatkan rezekinya dia tidak diam saja di dalam lubang, diam-diam. Bayangkan Bu, nek cicak teng jero bolongane napa di caosi rezeki kalian Gusti Allah, terus nyamuknya masuk ke dalam lubang gitu? Enggak. Cicak harus berusaha dulu keluar dari lubang, ke atas, ke lampu-lampu, datang nyamuk, barulah diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Setelah berusaha diam-diam merayap, barulah Allah datangkan rezeki untuk dia. Lalu cecak mawon itu berusaha untuk mendapatkan rizkinya. Kok manusia nggak mau keluar dari rumah untuk berusaha? Apa Allah datangkan rizki kepadanya? Yonda, malu sama cicak. Cicak saja berusaha gitu. Maka wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya Allah itu memberikan atas apa yang diusahakan oleh manusia. Ada cerita itu dulu di Timur Tengah. Jadi ada dua orang sahabat niku yang berdebat. Mereka berdiskusi, kemudian berdebat akan masalah rizki. Satu berpendapat bahwasannya rizki itu harus diusahakan baru nanti Allah berikan. Satu. Yang kedua, orang yang kedua berpendapat bahwasannya tidak usah berusaha, pasti nanti Allah akan berikan rizki. Nah, yang kedua, mereka akhirnya berdebat panjang, cekcok. Karena tidak selesai debatnya, kemudian datang waktu untuk beriktikaf. Nah, jadi dulu di Arab nih sedang beriktikaf. Akhirnya mereka beriktikaf. Kemudian si B tadi yang berpendapat bahwasannya rizki itu pasti akan didatangkan oleh Allah tanpa usaha, itu pengen membuktikan bahwasannya pendapatnya itu betul. Akhirnya ia bersembunyi di pojokan masjid ketika iktikaf. Yang si A di depan iktikafnya, yang si B ini pun delik neng buri lemari, neng buri dewe neng pojok, berdiam diri di situ. Akhirnya mereka beriktikaf, jalan iktikaf.
Kemudian datanglah si konsumsi untuk membagikan konsumsi. Masuk bagai teh katanya. Dibagilah konsumsi ke seluruh jamaah yang itikaf pada malam hari itu. Dik sampun dibagi semuanya. Kemudian ditanya sama si konsumsinya, apakah ada yang belum dapat? Diam dulu semua karena sudah dapat semua, ya. Sudah dapat semua, diam akhirnya. Akhirnya pergi si konsumsinya. Sek neng buri, neng ati. Waduh, piye ya. Aku rong entuk. Akhirnya berjalanlah itikaf lagi. Kemudian bagian kedua dari konsumsi sing rada abot, makman nggih, iku datang. Mau teh saat ini makman. Datanglah si konsumsi yang kedua untuk membagikan makanan kepada jamaah yang itikaf. Akhirnya dibagikan makanan semuanya. Dik sudah dibagi semuanya, nggih. Yang di pojok ngelirik-ngelirik. Aduh, aku ra entuk rauman iki, ngoten gitu. Akhirnya si konsumsinya tanya, apakah ada yang belum dapat? Sengteng pojokan wau, pemuda yang bersikeras bahwasannya rezeki itu pasti didatangkan tanpa usaha. Akhirnya nggak bilang, nggak ngacung buatan, cuma bilang seperti ini. Kali itikaf menteriku. Si konsumsinya dengar, loh, nah, situ niku. Akhirnya didatangi, ternyata di belakang lemari ada orang yang sedang itikaf. Ya Allah, Mas, saya kira ketok neng kene. Akhirnya diberikan makanan, dicukupi teh, dikasihkan juga makanan dan minuman. Masya Allah. Pemuda yang di depan tadi meringis-meringis karo guyu. Akhirnya datang ke pemuda yang kedua, bahwa dia berkata sambil kata wala tenan toh. Rizki itu harus diusahakan, minimal ngagem. Usaha kamu paling minimal itu dengan itu usaha. Coba kowe ora usaha, ora komanan meneh. Gak dikasih sama Allah. Tapi karena kamu sudah berusaha, bahkan usaha yang paling sedikit seperti itu dengan itu Allah sudah lihat usahanya, kemudian diberikan rizki kepadanya. Apalagi kalau usahanya lebih besar dari hanya sekedar duduk paling depan dengan pakaian yang baik. Oh, Masya Allah, rezekinya banyak, diberikan terus konsumsi. Kadang ada orang di sampingnya yang bagikan kurma dan lain sebagainya. Rezekinya lebih banyak kalau usahanya lebih besar. Maka kembali lagi kepada tadi, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidak diberikan kepada seorang manusia kecuali apa yang ia usahakan. Tapi ada kisah juga di mana dulu salafus saleh itu seringkali mendapatkan rezeki tanpa harus berusaha. Itu sering seperti itu. Contohnya Imam Ahmad, Imam Sinten Imam Malik dengan Imam Syafi'i kalau nggak salah. Oke, antara murid dengan gurunya itu juga berdebat tentang hal yang sama seperti itu. Si muridnya bilang, Pak, rizki itu tidak usah berusaha, pasti nanti akan dapat. Sedangkan gurunya sebaliknya. Akhirnya muridnya pulang. Di tengah jalan dia menjumpai pohon anggur sedang panen. Dia membantu panen anggurnya. Diberikanlah anggur oleh si pemilik kebun kepada si murid tadi. Kemudian si murid berkata, benar tak Pak, rizki itu harus diusahakan. Si murid bilang, rizki harus diusahakan baru dapat. Kemudian tadi bawa anggur segepok itu datang kepada gurunya, Pak, tenang toh, rizki itu harus berusaha. Saya tadi bantuin manen anggur baru saya dapat. Oh, monggo kita nikmati bersama-sama. Kita makan berdua. Akhirnya gurunya bilang, "Lak tenan toh, aku rasa usaha wis entuk anggur." Gurunya betul ternyata. Tanpa usaha sudah dapat rezeki. Jadi ada beberapa rezeki yang memang diberikan tanpa usaha, itu ada juga. Tapi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam berusaha kita juga dituntut untuk sungguh-sungguh dan tidak mudah putus asa. Coba kita kembali menengok kepada perjuangan seorang ibunda kita tercinta yang dulu pernah berusaha luar biasa dengan ketakwaannya. Lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sinten? Bu sinten? Bu Siti Hajar. Siti niku napa artine? Lemah. Nek ibu teng mriki mesti jawab lemah. Nek teng Arab napa Siti niku lemah? Mboten. Siti niku saking kata-kata sayyidati.
Sayyidati, betul, okay. Sayyidah itu yang mulia, nanti untuk perempuan yang mulia, teriku. Sayyidah, ibu lah bahasanya. Sayyidah Siti. Karena sulit Sayyidati agak panjang, maka disingkat menjadi Siti. Siti Hajar, Sayyidati Hajar. Nek teng Jawa Siti dados lemah. Bu Siti wonten teng mriki? Wonten, kathah. Sayyidati Hajar dulu pernah melakukan sebuah peristiwa yang luar biasa yang diambil menjadi rukun haji. Bapak Ibu tahu sa'i? Sa'i nggih? Sa'i itu artinya apa? Semua menjawab berlari-lari kecil. Secara praktikal betul bahwasanya sa'i itu berlari-lari kecil dari sana sampai sono. Tapi secara bahasa, sa'i itu dari kata-kata sa'a yas'a. Di dalam bahasa Arab sa'a itu berarti usaha. Ana as'a itu saya berusaha. Anta tas'a, Anda berusaha. Sa'a yas'a menjadi sa'i, sa'yun, sa'i. Jadi sa'i itu artinya usaha. Kenapa dinamakan dengan usaha? Karena dulu ada sebuah usaha yang luar biasa dilakukan oleh seorang wanita yang barusan melahirkan anak semata wayangnya. Bayangkan Bu, Pak, berlahiran niku Ismail niku masih merah. Allah berikan suatu perintah kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan di sebuah padang pasir, padang tandus. Ya Ibrahim, tinggalkanlah anak dan istrimu di padang sana itu. Kinten-kinten Bu, niki bapak nek dapat wahyu tiba-tiba dari Allah untuk meninggalkan istrinya yang barusan melahirkan di padang pasir, kinten-kinten tegel napa mboten Pak? Mboten. Bu, kira-kira kalau suaminya nyuruh seperti itu kinten-kinten turun napa mboten? Dilakukan atau tidak? Oh, tidak mungkin. Ibunya tinggal neng pasar biasanya nesu-nesu. Tinggal lunga di nesu. Nah, tapi Ibunda kita Siti Hajar luar biasa, ditinggalkan di padang pasir dengan anaknya Ismail. Ternyata qadarallah wa masya'a fa'ala, mau menyusui, asinya tidak keluar. Akhirnya ia harus berusaha mencari air yang bersih. Naiklah dia ke suatu bukit bernama dengan Bukit Sofa. Kenapa dinamakan dengan Sofa? Sofa berasal dari kata sofin. Sofin artinya suci, bersih. Maka Ibunda Siti Hajar sebelum naik ke bukit itu membersihkan dirinya terlebih dahulu, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sebanyak-banyaknya rizki berupa air untuk minum anaknya. Akhirnya naiklah ia ke Bukit Sofa. Ternyata di atas Bukit Sofa tidak ada. Gak menyerah sampai situ, lari lagi menuju bukit selanjutnya, Bukit Marwah. Bu, bayangkan dari satu bukit ke bukit yang lainnya niku tebih napa mboten? Saking Gunung Berjo teng Gunung Pundi? Gunung Pundi? Pare. Wah, atuh Bu. Ya jauh sih memang seperti itu. Saking Gunung Berjo ke Gunung Pare, bayangkan Bu, Bapak dulu kalau misal nggih Bapak Ibu nggih, lari ke atas Gunung Berjo wis ngantek dhuwur ora nemu, apa masih mau lari ke atas Gunung Pare? Tapi Siti Hajar lihat, dari atas Bukit Sofa tidak ada, kembali ke Bukit Marwah. Bukit Marwah tidak ada, kembali lagi ke Bukit Sofa. Berapa kali? Bu, lihat Bu, Pak, 7 kali. Seorang wanita bolak-balik dari bukit satu ke bukit lainnya 7 kali. Barulah setelah yang ketujuh itu Allah memberikan rizki berupa air kepada siapa? Ismail. Niki kita ambil beberapa poin di sini ya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Tadi Siti Hajar berusaha berapa kali? 7 kali barulah diberi oleh Allah. Kita kadang-kadang berusaha 1 kali, 2 kali gagal, sudah Gusti kok ngene to, angel men. Gusti kok raiso to, Gusti kok bisnisku gagal to, Gusti kok pekerjaanku gagal to, Gusti kok saya di PHK, ya Allah kok saya. Kita kadang-kadang seperti itu. Malu dengan Ibunda Siti Hajar yang harus 7 kali bolak-balik. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, Ibunda Siti Hajar seorang wanita yang mulia, ketakwaannya di atas rata-rata, keimanannya apalagi. Itu harus berusaha 7 kali baru diberi sama Allah. Lah kita ini siapa? Orang mulia atau bukan? Keimanan kita bagaimana?
Ketakwaan kita bagaimana? Kok berusaha 2 kali minta diberi, berusaha 3 kali gagal terus berputus asa? Malu dengan Ibunda Siti Hajar. Lagi Ibunda Siti Hajar yang berusaha 7 kali, yang diberikan rezeki siapa? Apakah menemukan air di atas gunung? Boten. Airnya di mana? Di kaki Ismail. Ismail di bawah menjejak-jejakkan kakinya sambil nangis, kemudian mancurlah air di situ yang luar biasa banyak. Siti Hajar turun dari atas Bukit Marwah, berkata Siti Hajar, zam itu artinya terus, jangan berhenti, terus mancur, jangan berhenti, zam. Akhirnya dinamakan dengan air Zam-zam, yang artinya terus, jangan berhenti, terus keluar, jangan berhenti. Coba, yang berusaha ibunya, yang diberikan rezeki sinten? Kita kadangkala berusaha saat ini belum berhasil, mungkin rezekinya bukan turun kepada kita, tapi kepada siapa? Anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita. Jadi jangan sampailah kita berprasangka buruk dengan Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha kok belum berhasil. Mungkin kata Allah, nanti anakmu lebih butuh daripada kamu. Tidak apa-apa kamu yang berusaha. Jadi pada poin yang kedua ini, bahwasannya manusia itu harus berusaha. Poin yang ketiga, disitulah manusia diberikan pilihan untuk mengambil rezeki tadi, usahanya dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk, halal atau haram. Sebenarnya misal nih, saya sudah dituliskan hari ini saya dapat 100 juta, amin. Tapi saya diberikan pilihan, mau diambil dengan cara yang baik atau diambil dengan cara yang buruk, terserah, itu diberikan kepada kita, dikembalikan kepada kita. Maka dari itu diberikanlah manusia ada yang namanya ketakwaan, ada yang namanya keburukan atau nafsu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia diberikan ilham berupa fujur dan juga takwa, diberikan pilihan di situ. Maka kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai manusia, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa-apa yang halal yang aku berikan kepada kalian. Bapak Ibu perlu diketahui, kalau di Al-Quran ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, itu betul. Tapi di situ Allah itu menyindir kita. Misal seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu kulu, makanlah dari yang baik-baik, yang halal. Jadi itu kita disindir sama Allah. Kalau kamu merasa punya iman, kalau kamu merasa hamba yang beriman, maka makanlah yang halal-halal saja. Jadi itu bukan hanya seruan saja, wahai orang-orang yang beriman, ayo makan yang baik-baik. Itu arti secara terjemah. Tapi kalau arti secara bahasa yang luar biasa, kalau kamu merasa punya iman, maka makanlah dari arah yang baik-baik. Maka disitulah manusia diberikan pilihan. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan ambil jalan yang tidak baik untuk mendapatkan rizki kita. Pedagang mengurangi timbangan, pedagang kadang mencurangi, pedagang buah memberikan yang busuk-busuk. Itu kan memilih cara yang tidak baik. Sebetulnya tanpa dia mengurangi timbangan, rizkinya itu sama saja seperti itu. Maka dari itu kata Allah, ambillah cara yang baik-baik saja. Ketika ada setan yang menggoda untuk mengambil cara yang tidak baik, maka dijauhi. Dan sewu Bapak Ibu, kalau ada rizki yang haram masuk kepada diri kita, lebih-lebih lagi kepada anak kita, keluarga kita, hati-hati, karena itu bisa menghalangi nikmat Allah, menghalangi terkabulnya doa-doa kita. Dulu ada pada zaman Rasul yang seperti itu. Orangnya baik, sholatnya sregep, ratau ucul, sedekahnya luar biasa, puasanya luar biasa. Tapi kata Allah, kata Nabi, dia berdoa tidak mungkin dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Malbasuhu haram, pakaiannya dari harta yang haram.
wa mat'amuhu haram, makanannya dari harta yang haram, wa mashrabuhu haram, minumannya dari harta yang haram, maka itu menutup dirinya dari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nggih Bapak Ibu, maka perlu sekali untuk ditekankan di sini jangan sampai mengambil dari harta yang haram. Satu apa tadi Bapak Ibu? Poin pertama, rizki sudah ditetapkan oleh Allah. Poin yang kedua, harus berusaha. Poin yang ketiga, berusaha dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Itu bimbingan dari Allah kepada kita terkait bagaimana kita mencari rizki. Kemudian terkait bagaimana agar rizki itu bisa berlipat ganda. Oh kata Bu caranya. Saya singkat karena tinggal 3 menit lagi. Pertama, bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu cara yang paling mudah supaya Allah itu melipat gandakan rizki kita. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Itu sudah janji Allah, pasti kata Allah akan ditambah rizkinya kepada kita. Kedua, dengan zakat dan juga bersedekah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti halnya menanam satu benih, tumbuh 7 tangkai. Dari setiap tangkai itu masing-masing ada 100. Jadi 7 kali 100 pinten? 700. Dari 1 menjadi 700. Itu janji Allah. Lek pikiran dangkal manusia ngenten iki Bu, saya infak 1000 jadi berapa? 700.000. Itu kan pikiran dangkal manusia. Tapi jangan selesai ayatnya di situ. Kama sali habbatin ambatat sab'a salabina fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah itu akan melipat gandakan tidak terkira kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah beralasan tidak infak atau tidak sedekah karena tidak punya uang. Justru karena itu Allah mungkin agak menyeretkan rezeki kita karena kita juga tidak mengeluarkan untuk infak dan sedekah. Maka sebisa mungkin, sesedikit mungkin, tidak apa-apa kita keluarkan sebagian rezeki kita untuk infak dan sedekah. Bapak kalau sambil jalan berangkat sholat subuh, bawalah uang 5.000, 10.000. Syukur-syukur hijau, syukur-syukur biru. Enten, alhamdulillah. Masukkan ke kotak infak sebelum sholat subuh, masya Allah luar biasa di situ. Ada sedekah yang luar biasa, itu sedekah kapan Bu? Sebelum subuh, itu luar biasa. Masukkanlah infak, Allah Subhanahu Wa Taala akan sangat amat melihat infak tersebut. Ada anak yatim, ada orang miskin, belikanlah makanan, kasih makan dia. Tapi yang terjadi sekarang itu berbeda dengan sunnah Nabi dulu. Kalau sunnah Nabi itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, tangan kiri sembunyi. Kalau orang sekarang beda, tangan kanan memberi, tangan kiri selfie, tangan kiri status. Foto saya beri anak yatim, statusnya alhamdulillah sedekah hari ini. Benopo biar apa? Biar dilihat sama orang lain kita sudah sedekah. Loh, kita sedekah niatnya untuk dilihat orang lain atau untuk dilihat Allah? Dilihat Allah. Orang sekarang seperti itu. Yang kiri memberi, yang kanan Pak sekedam kita foto. Klik, statuskan. Alhamdulillah, sitik-sitik rapopo. Halah. Oke. Nah itu. Maka dari itu sedekah infak itu juga ada adabnya. 1, jangan sampai diberitahukan kepada orang lain. 2, jangan menyakiti hati orang yang kita sedekahi. Itu ada adabnya. Kita memberikan orang sedekah sambil menyakiti hatinya nggak boleh. Nyotak iya, nah kowe nek ra ono aku ki mesti kaliren kowe. Nggak boleh seperti itu. Itu dalam infak dan sedekah. Kemudian ada lagi cara untuk melipat gandakan rezeki kita, ini luar biasa Bapak Ibu, mudah, gratis, dengan dawamul istighfar, senantiasa melafadzkan
beristighfar. Nabi Nuh berkata kepada para kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Setelah kalian beristighfar itu, Allah akan memberikan kalian berupa rizki air yang turun dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan setelah kalian beristighfar itu, kata Nabi Nuh kepada para kaumnya ketika itu, yumdidukum, kita ini akan dilapangkan bi amwalin, dengan rizki yang melimpah ruah, bi amwal wa banin, dengan anak cucu keturunan yang baik-baik, wa yaj'al lakum jannatin, dan kalian akan diberikan kebun-kebun yang berpanen indah, wa yaj'al lakum anharo, dan diberikan sungai-sungai yang mengalir untuk kalian. Setelah beristighfar, astagfirullahaladzim. Itu surat Nuh ayat 10 sampai 12 di surat. Dan nanti kita tutup di akhir dengan istighfar bersama-sama nggih nanti nggih. Tapi bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mungkin sedikit itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 7 ternyata. Kroso napa mboten Bapak Ibu? Kula kroso tak mimiri. Monggo Bu, Bapak sing dereng telas niku diunjuk di kelas niku. Niku nek mboten telas mangke ditangleti kalih Gusti Allah. Biyen dikai teh pengajian Sabtu pagi dientekke napa mboten? Ayo. Saya nanti sama Gusti Allah niki nikmat niki. Saya pernah cerita di sini nggih, Aisyah itu kan pernah menangis gara-gara dia minum air. Tanya sama sahabatnya Aisyah, kenapa kok nangis padahal cuma minum air gitu. Kata Aisyah, aduh, saya ini takut karena setiap nikmat yang diberikan kepada saya nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan setetes air nikmat ini nanti akan ditanya sama Allah pertanggungjawabannya. Itu setetes air Bapak Ibu, sejengkal tanah rumah Bapak Ibu itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Setiap sepeser uang yang diberikan kepada Bapak Ibu akan dimintai pertanggungjawabannya. Biyen kowe tak kei mobil nggo ngopo? Biyen kowe tak titipi motor nggo ngopo? Biyen tak kei lemah jembar ngono kae nggo ngopo? Maka ditanya sama Gusti Allah. Nah, kalau ada orang miskin yang iri dengan orang kaya, Bu, jangan iri. Nanti orang kaya itu antrinya lama di akhirat itu. Hisabnya banyak. Gitu. Sing dihisabkan banyak nggih. Lemah sing nang kono kan ditanya sama Allah, ini buat apa? Ini buat apa? Ini diapakan? Sudah diwakafkan atau belum? Sudah disedekahkan atau belum? Sudah dizakatkan atau belum? Sudah. Kan kalau enggak punya, alhamdulillah Gusti. Sandang kalih papan pun alhamdulillah. Langsung masuk kata Gusti Allah. Seperti itu nggih. Maka alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu sedherek Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Pesan saya yang terakhir, jangan sampai kita kendor semangatnya, jangan sampai kita ini kemudian lemes untuk senantiasa taklim-taklim seperti ini. Bapak Ibu sedherek Allah, saya baru mendengar kabar dari salah seorang saudara kita kemarin itu. Saya di chat nih, ternyata ada salah seorang jamaah niku yang pertemuan lalu itu ternyata pertemuan terakhirnya. Jadi mengaji bareng kita seperti ini, ternyata pertemuan lalu itu adalah pertemuan terakhir. Jadi itu kesempatan ngaji terakhir untuk beliau. Kali ini sudah tidak bisa ngaji lagi karena sampun ditimbali kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Maka coba kita merefleksikan kepada diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir. Bu, Pak, saya minta maaf kalau banyak salah ya. Bisa jadi ini kali terakhir saya mengisi di sini. Wallahu a'lam bis. Loh, 35 hari ke depan apa ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Bisa jadi juga ini kali terakhir Bapak Ibu mendengarkan ceramah saya. Gitu? Wallahu a'lam bis. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya terakhir. Bisa jadi saya terakhir, Bapak Ibu duluan. Wallahu a'lam bis. Sekali lagi tidak ada yang tahu, ya. Maka dari itu jangan sampai kita lemes, jangan sampai kita kendor imannya. Karena seperti itu. Misal tadi Bapak Ibu pagi-pagi udah niat mau berangkat, aduh tak sesuk wae lah saya ngarep. Saya kira rasa. Loh, siapa yang tahu? Belum tentu pertemuan depan kita bisa bertemu. Allahu a'lam bishawab. Maka marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan beristighfar bersama-sama. Kemudian nanti kita tutup dengan berdoa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Ghafir, ya Allah yang maha pengampun segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa pasangan-pasangan kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak dan cucu-cucu kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa tetangga-tetangga kami ya Allah. Ampunilah dosa masyarakat-masyarakat kami ya Allah. Ampunilah dosa jamaah-jamaah kami ya Allah. Ya Allah, kami sadar bahwasannya kami tidak pantas untuk berada di surgamu, tapi kami juga tidak kuat untuk merasakan siksa api nerakamu ya Allah. Maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur. Jauhkanlah kami dari siksa dunia ya Allah. Dekatkanlah kami selalu dengan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu calon penghuni syurga-Mu ya Allah. Sayangilah kami, berkahilah kami, cintailah kami ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah usia kami dalam keadaan yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qra' sab'al masani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Syukran ala ihtimamikum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.